Makanya gue ngebayangin menarik ya kalau gerakan guru besar itu turun ke jalan, menarik. Ya. Profesor, doktor, wah, tokoh-tokoh nasional turun ke jalan, menarik. Tapi persoalannya gue tidak melihat mereka akan turun ke jalan tuh, guru besar itu. Selama ini kan masih teriakan di kampus kan mereka. Iya. Tetapi kalau gue lihat kayak Din Samsudin tanggal 20 atau 21 gitu lupa. Iya, dia turun. Semuanya mungkin terjadi. Setelah pasca Pilpres, Realcon, Gcon, nanti tanggal 20 Realcon, tapi semuanya udah bisa ditebak. Intinya bahwa paslon 02 Prabowo sama siapa tuh? Gibran. Anaknya Jokowi. Iya. Iya. Yang akan keluar sebagai pemenang. Orang nomor 1 yang akan memimpin bangsa ini, Le. Nah, tapi persoalannya kayaknya ini malah memunculkan babak baru di dalam perpolitikan nasional nih. Karena ternyata malah kemenangan ini malah makin gelora di gerakan sipil ya. Ya, kepotong deh nih. Mulai aja lagi. Jadi gimana, Le? Dengan babak politik babak baru nih. Kalau trailernya sih kayaknya keren ini nih, ke depan bukannya keren sih, dinamikanya makin tinggi. Kalau gua ngelihatnya ini, ya gerakan kampus kan jalan sendiri gitu ya. Gerakan kampus dari para guru besar segala macam, kemarin kalau nggak salah hari ini UI ya. Terus para tokoh-tokoh nasional juga, Din Samsudin juga bikin gerakan kan tanggal 21 atau 20 gitu. Ya. Jadi di sisi lain partai juga masih beribet dengan angket kan. Jadi ada parlemen Senayan sama parlemen jalanan, ini kayaknya menempuh jalan masing-masing. Tapi kalau gua ngelihat, tapi kan sama aja sih. Ketika kampus ini bergerak membesar, gelinding terus, orang-orang partai juga tetap kok nunggang bahkan dari. Nah, kalau gue ngelihat di sini ujungnya gimana sih gitu kan? Gue ngelihatnya tekanan khususnya ya di partai ini kayak setengah hati ya, angket ya. Gerakan jalanan tetap aja pada akhirnya adalah mahasiswa tuh BEM. Malu kan mahasiswa kalau misalkan guru besarnya turun ke jalan, mahasiswanya enggak, kan malu kan? Ya lu bayangin, profesor turun ke jalan, terus mahasiswanya enggak. Mahasiswa anteng-anteng di kantin lagi, bukannya di kafe. Di kampus, di kantinnya kampus. Kan masih malu. Kan gua lihat tetap aja ujung tombaknya nanti akan di jalanan. Nah, kalau itu kan udah memang terlihat seperti itu. Jadi yang memulai itu kan bukan di partai. Yang teriak tentang kecurangan, yang teriak tentang dinasti. Ini kan kalau di parlemen kan nggak ada. Artinya normatif aja. Yang agak keras kan memang di gerakan sipil. Di gerakan sipil. Di kampus, di mahasiswa, di NGO. Jadi mereka, gue melihat memang ini malah gerakan ini eskalasinya mulai diteruskan nih. Setelah sebelum pencoblosan, para guru besar di berbagai perguruan tinggi, terus mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, dan NGO. Nah, tetapi ke sini, ini kayaknya mau terus dilanjutkan karena tidak ada dampak di gerakan yang sebelumnya. Ya, makanya gue ngebayangin menarik ya kalau gerakan guru besar itu turun ke jalan, menarik. Ya. Profesor, doktor, wah, tokoh-tokoh nasional turun ke jalan, menarik. Tapi persoalannya gue tidak melihat mereka akan turun ke jalan tuh, guru besar itu. Selama ini kan masih teriakan di kampus kan mereka. Iya. Tapi kalau gue lihat kayak Din Samsudin tanggal 20 atau 21 gitu lupa. Iya, dia turun.
semuanya mungkin terjadi. Ya. Apalagi nih kalau gerakan Guru Besar itu diikuti oleh gerakan profesional. Ya. Lu ngebayang tuh karyawan bank itu tiba-tiba turun. Nah, tapi kalau gue melihat karyawan sih BUMN gitu. Kayaknya kalau sampai sejauh itu kayaknya menurut gue masih jauh ya. Karena belum ada yang mengganggu untuk kepentingan mereka. Apalagi kalau dilihat dari sisi kemarin ya di Pilpres yang tim gemoy yang menang misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya Jokowi ini kan luar biasa. Jadi gue melihat eskalasi ini ya masih gitu-gitu aja. Kan tingkat kepuasan Jokowi, bagaimana kekuatan bansos gitu. Nah, kekuatan bansos. Ya apapun, artinya kan kita ngebaca bahwa ya rakyat negeri ini ya gitu. Ya gitu gini-gini aja. Mereka bukan tipe orang yang kritis, bukan tipe orang yang berpikirnya panjang ke depan. Itu yang budaya kita itu budaya apa ya? Ya nggak serius lah. Jadi yang gue sesalkan sebetulnya, yang gue sesalkan tuh kenapa sih selalu orang tuh berpikir hasil. Misalkan gerakan Guru Besar gitu ya. Hasilnya kayak apa? Ngubah pemerintah nggak? Kalau buat gua nggak. Lu bergerak aja dulu, suarakan pendapat lu. Hasilnya kayak apa biarin aja gitu. Ini kayak profesional gitu. Profesional di kita, para pegawai bank gitu, pegawai lah ya. Kelas tengah itu justru adalah kelompok yang paling tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kalau kelas atas diperhatikan dengan tax holiday segala macam. Kelas bawah dengan bansos. Kelas tengah itu apa coba? Berat. Nggak ada insentif. Malah parah. Jadi misalnya kayak pajak PPN ditinggi. Makanya naik. Yang kita nggak sadar setiap makan di kafe di mana itu naik tuh. 1.200, 1.500, nggak sadar kita. Buruh ada gerakan buruh selalu kenaikannya tiap tahun. Nah kelas tengah nggak ada. Menurut gua kenapa sih mereka nggak sadar turun deh? Ya. Kan udah banyak ditulis tuh apa mbak-mbak SCBD yang pakaiannya keren-keren, tapi gajinya menyedihkan, bukan? Gajinya tidur. Iya, maksud gua speak up gitu loh, ngomong aja gitu. Dan yang kedua ada gerakan parlemen jalanan selama ini kalau dilakukan oleh selama ini selalu berdarah-darah. Tapi kalau kelas tengah pasti nggak berdarah. Nah, ini yang menariknya memang karena generasinya berbeda ya. 98 berdarah-darah. Kenapa? Karena generasi tawuran. Militernya itu generasi yang keras juga dulu. Nah, kesini ini kan banyak generasi udah mulai tumbuhnya milenial dan Z. Generasi rebahan, generasi sandwich. Ya. Generasi sandwich kan ini juga semakin besar ini jumlahnya. Benar. Nah, generasi sandwich maka dia tidak akan lebih kritis karena berkaitan dengan dia sibuk untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Benar. Jadi sangat berbeda, maka gerakan sipil sekarang ini menurut gua tantangannya ya mereka harus speak up terus. Harus keluar. Dan nanti mereka mau nggak mau sampai sosialisasinya tuh nyampe, visinya sampai. Sehingga mereka kritis. Karena yang kita butuhkan ini kan sebenarnya masyarakat yang kritis. Bener. Nah sama dengan kayak para guru besar ini, kalau buat gua ini harus terus nih. Terus dalam arti kampus itu tempat istilahnya kawasan di muka lah ya buat kaum terdidik. Kalau dia diam, membiarkan kondisi bangsa seperti sekarang, kalau dia diam, itu artinya bangsa ini akan mempercepat kehancuran. Justru menurut gua kampus itu, gua appreciate lah ya dengan para guru besar, harus kritis. Jadi menurut lo indikator
maju atau budayanya tinggi atau tidak, kritis atau tidak, demokrasi atau tidak, itu indikatornya kampus. Kampus dong. Kampus. Karena dia cendekiawan. Bener. Itu kalau gua ngeliat. Ya, berarti memang moralnya di sana ya. Bener. Makanya gua appreciate banget dengan gua. Berarti kemarin-kemarin soal komentar bahwa budaya rasa malu dan tidak beretika bangsa ini itu kesalahan kampus juga dong. Ada dong. Membiarkan itu terjadi. Maka sekarang harusnya mereka lebih kenceng dong. Iya, makanya karena mereka salah. Iya, makanya kan UGM ngomong memanggil pulang itu alumni. Ini gimana ceritanya nih, alumni gua bikin kacau kan. Iya deh. Menarik. Nah, lu sendiri tanggung jawabnya sebagai rakyat gimana? Nah kan ini bagiannya kan, mengumandangkan ini, mendoakan guru besar, mikir. Emang kenapa kalau misalnya kita biasa-biasa aja, biarin aja. Bangsa ini misalnya demokrasi kita compang-camping. Biarin aja. Karena toh misalnya sebagian besar juga banyak juga masyarakat itu yang menilai, oh nggak ada kecurangan, wow kita baik-baik aja, oh ini serius, kita udah bekerja jadi pahlawan atau apa, ya terus kita biarin aja gitu ya. Ada di dunia itu ada tolok ukur tuh. Tolok ukur tuh indeks kebahagiaan. Salah satu indeks kebahagiaan itu adalah pendukungnya adalah demokrasi. Jadi lah ini buktinya apa? Ini happy aja. Nggak, itu kalau kata orang Indonesia kan beda nih. Kalau itu kan omongannya Prabowo kan, demokrasi itu melelahkan, mahal dan berantakan kan. Itu dari logika. Bukan happy aja, Indonesia happy aja. Ya kita lihat aja korupsi ukuran. Jalan misalnya. Terus tapi kemudian kan itu jadi sandra kan, jadi materi sandra. Terserah, tetap ini gue hanya ingin gambarin bahwa kita biarkan ini situasi ini. Nah, istri jadi suami pejabat, istri dikasih anugerah, dikasih penghargaan, atau istri dikasih jabatan, anak dikasih jabatan, saudara-saudara dikasih. Terus yang pejabat-pejabat lain juga sama ngikutin karena semua hidupnya kayak gitu. Nah, terus habis gitu kekayaan itu yang bisa cepet duitnya, dapat duitnya banyak dan sebagainya karena dekat dengan kekuasaan. Kayak misalnya sekarang di jalan-jalan ini polisi banyak ngawal mobil pejabat kek, bukan pejabat kek, siapapun lah ya. Siapapun itu bisa dikawal, kita nggak ngerti. Platnya juga nggak ngerti, mobilnya keren-keren semua. Benar. Nah, kalau ini kan biasa-biasa, kan nggak ada yang kritis juga tuh. Rakyat kan biasa-biasa aja tuh. Nah, kita udahlah, ini bangsa emang gua nggak ngerti ini bangsa apa nih. Konoha atau apalah, tapi dibilang Konoha ini bukan sesuatu yang abstrak. Ini yang real. Tapi oke, ini kita jalanin aja. Kalau dijalanin kayak gitu dan mungkin belum terangkat ya ke permukaan kecuali dilakukan oleh para artis atau selebritis. Tapi percaya deh, angka tertinggi kita itu trennya meninggalkan Indonesia loh. Maksudnya? Terutama anak-anak muda, mereka tidak mau tinggal di Indonesia. Misal ya yang terbaru lah artis siapa tuh, Cindy Fatikasari sama suaminya sama keluarganya pindah ke Kanada. Oh iya. Bersama keluarganya, anak-anaknya bahkan. Terus ada yang ke Mesir juga. Ada yang ke Mesir. Itu meskipun ngomong cuma nemenin anak segala macam, tapi kalau buat gua ngerasa dan gua pernah ngobrol dengan beberapa keluarga yang biasa gitu ya, yang memilih untuk tinggal di luar, mereka mengatakan gua tidak mampu membayangkan anak gua hidup dan berkembang di Indonesia. Ya. Buat orang tua tuh tegang kan. Ya. Ya coba aja lihat tuh kayak apa namanya. Terus emang kalau misalnya kayak gitu emang kenapa? Ya lu bayangin sumber daya terbaik Indonesia pada keluar. Ya biarin aja. Ya udah terus Indonesia biarin aja gitu. Biarin. Lah, itu fatalistik banget itu. Lah, memang menurut gua harus dibiarin. Jadi karena ini masyarakat kayak gini. Masyarakat kita itu
sukanya itu ya yang memilihnya tuh suka-suka, nggak pakai kepala, nggak rasional menurut gue ya. Jadi apa ya? Kita apakah punya budaya? Gue melihat enggak, karena kayak gotong royong, kayak ramah. Kayaknya sekarang enggak deh. Di desa sama, di kota sama. Karena pemerintahnya nggak melakukan. Pemerintahnya tidak melakukan itu. Budaya itu akan terus bertahan ketika pemerintahnya memelihara. Makanya gue kadang-kadang pengen tahu, ini pada akhirnya nih, lanjut Le. Iya, gue tuh sebenarnya gini Le. Biarin aja gitu ya. Biarin, mau lu, gitu loh. Mau pemerintah mau gimana, jangan dikritik, udah bye-bye aja. Ya itu yang terjadi sekarang, Dan. Karena kalau dikritik salah, bisa pidana, bisa apa, ngapain? Udah, suka-suka. Itu yang terjadi sekarang. Orang pada pergi. Ya. Teman terbalik. Jadi yang tersisa adalah itu kaum rebahan itu. Tanda pendek, netizen ngomongin orang. Nah, bayangin kalau pemerintah, kalau negara tidak hadir gitu bahasanya ya. Kalau pemerintah tidak, gua ngebayangin ngeri loh. Karena jujur aja ya, kalau mau lihat kualitas pemimpin, ini gue sih malu ya lihat pemimpin ini ketimbang apa. Masa sih kita mau ngebandingin sama yang geblek-geblek? Kan kita bandingin sama the founding fathers, para pejabat di masa lalu. Iya. Mereka tidak mementingkan soal apa diri sendiri atau harta atau apa. Masa ada menteri pakai baju jahitan sih? Masa wakil presiden mau sepatu Belly aja bermimpi sih? Iya. Masa menteri harus jualan bensin 2 tak di depan rumahnya? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Nah, sekarang juga zaman sekarang jual beli kapling pertambangan. Itu menurut gua apa ya, mereka nggak ngerti gua ya. Jadi kadang-kadang males kita bicara yang apa, karena budayanya memang sekarang ini benar-benar materialistis. Iya. Benar, kalau itu benar. Kapitalis. Nah, itulah makanya kampus bergerak itu menurut gua benar. Ya. Ketika orang udah terjebak dengan materialistis, dengan tidak menghargai proses ya instan gitu. Kampus bergerak tuh buat gua bener, ngingetin. Tapi gua lihat mahasiswa biasa aja tuh. Makanya bayangin coba kalau guru besarnya itu turun ke jalan, mahasiswanya diam aja gimana tuh? Ini kebiasaan di rumah, Le. Bapaknya lagi sibuk ngapain bersih-bersih, anaknya main handphone aja. Tapi seru. Kalau buat gua saat ini para guru besar lah ya, kampus sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Ya kalau gue malah ngeganggu bukan apa orang-orang tua itu ya, orang-orang tua itu yang bijaksana, yang cerdas, yang pemberani. Tapi bagi gue karena yang penting itu malah yang mahasiswa ya, gerakan mahasiswa, gerakan sipil di NGO. Kita belum lihat lagi kayak yang zaman dulu ya. Belum. Yang ketika trennya ke 98. Belum. Kayak Wiji Tukul misalnya. Belum. Kita itu selalu menganggap bahwa ketika berkaitan dengan perut, artinya ketika perutnya sudah mulai lapar, baru gerakan itu bekerja. Jadi masih rendah sebetulnya. Padahal kan gerakan itu bekerja tidak harus nunggu lapar gitu. Lah, dulu itu yang pergerakan itu dimulai bukan dengan yang lapar kok. Dari misalnya ya angkatan 66, 75, 78, 98. Kan mereka hidupnya dari orang tua tuh semua tuh. Misalnya betul. Di angkatan 66. Betul. Tapi ketika itu ekonomi susah kan? Iya, intinya bahwa
mereka itu berteriak lantang dengan perut kenyang. Iya, iya. Mereka berteriak lantang dengan materi yang mencukupi. Makanya, Bukan Kak, orang yang susah kerek bener-bener. kayak ekonomi lagi bagus, parlemen jalanan itu kan berhenti. Nah itu dia. Seolah-olah nggak ada masalah. Ya, urusannya urusan perut doang. Iya. Tapi kayak sekarang gue seneng. Mereka, para guru besar ini kan tidak menyerang siapa yang menang kan. Dia nyerang Jokowi aja udah fokus. Masa sih nyerang Iya. Jokowi? Kenapa? Sumber dari segala sumber Menurut lu? kekacauan. Sumber dari segala sumber. Ini kan kayak Dirty Food segala macam kan Lo- nyerangnya Jokowi. Lo ngomong kayak gini nggak takut lah? Takut apa? Ya kalau gue nggak ngarep zaman dulu ya. Takut tangkap. Ngomong Soeharto. Ya dulu gue misalnya kan berapa kali gue ditangkap ya sama tentara ya. Tapi kalau sekarang lo nggak takut misalnya? Bukan tentara juga atau polisi mau nangkep, udah tua bentar lagi juga mati. ngabisin anggaran aja kan. Udah tua biarin aja bentar lagi juga mati. Jadi lo prediksi kayak apa nih ke depan? Kalau gua sih cenderung akan terus bergulir dan bergulir. Justru serang publik itu sekarang mulai sinis terhadap parpol. Ya segitu aja. Ya diancam begitu aja takut. Mulai sinis gitu. Ya ditawarin kursi aja mulai lah. Tapi kan publik makin, kalau benar-benar nih partai berhenti, tidak bikin gerakan ya, parpol tidak bikin angket segala macam. Publik makin yakin bahwa mereka tidak bisa berharap lagi sama partai. Jadi hubungan antara pergerakan masyarakat sipil dengan parpol kayak apa lah? Dari dulu kan, kalau dulu itu kan partai di depan kan, baru masyarakat ngikut. Kemudian di tahun 66 kan parlemen jalanan, masyarakat di depan lah ya, partai ngikut. Kemudian diikuti 74, 75 dan seterusnya, 98 juga begitu kan. Jadi sampai sekarang gua ngelihat polanya, ya partai nunggu gejolak masyarakat dulu deh. Kalau makin gede dia nunggang. Gue yakin nih, tokoh-tokoh partai gede juga ini mulai chip in tuh di kampus-kampus. Ya. Mau di koalisi maju kan, mau di koalisi bersatu kan, mau di koalisi perubahan kan. Ya. Oke, kita lihat ke depannya kayak apa. Yap. Tetapi intinya adalah ini dinamika akan semakin tinggi atau apa, ya kita lihatlah ke depan lah. Kalau dari gua kayaknya gua sih males juga menebak-nebak ke depannya kayak apa. Kayak air ngalir aja. Oke. Gua bangga, gua resah, gua Indonesia. Kalian